Baik Hamka muda yang berbahagia, tidak panjang kalam kita akan sama-sama mengikuti kuliah umum dengan tema sinergitas pendidikan dalam menguatkan perilaku ketahanan sosial ekonomi masyarakat kepada Bapak Erick Thohir BA MBA disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor, para Wakil Rektor yang hadir mendampingi saya yang luar biasa, terima kasih atas undangannya. Tentu adik-adik, mahasiswa dan mahasiswi, para penerus bangsa ke depan. Kalau tadi yang disampaikan Pak Rektor bahwa IMF atau banyak lembaga internasional menilai pertumbuhan Indonesia ini akan luar biasa. Kita bisa lihat datanya di sini. Di tahun 2045, kita kalau benar kerjanya, kalau serius kerjanya, kalau konkret kerjanya, implementasinya benar, kita nomor 4 ekonomi terbesar di dunia. Tapi itu mimpi. Ya. Mimpi itu kalau kita tidak menjalankan ya hanya mimpi. Coba saya mau tanya adik mahasiswa yang di depan nih, yang pakai ada emas-emasnya di tengah. Ayo, di sini mahasiswi. Ayo. Namanya siapa? Nama saya Fani Fadila, Pak. Fani. Oh. Ambil jurusan? Akuntansi, S1 akuntansi. Cita-cita jadi apa? Insya Allah ingin jadi pengusaha, Pak. Pengusaha. Wah. Memang dari research ini luar biasa. Generasi muda kita itu 70% mau jadi pengusaha. Kalau kita lihat data-data kapita, jumlah potensi pengusaha di Indonesia dan negara lain tuh yang maju 10-15%. Singapura sudah 9%. Indonesia baru 3,5%. Jadi kalau adik-adik mahasiswa banyak yang ingin jadi pengusaha sesuai research, nah ini salah satunya. Nah pertanyaannya, pengusaha di bidang apa? Insya Allah mungkin di bidang yang sedang sekarang tren, di bidang usaha membangun kayak kafe gitu, Pak. Untuk membangun kafe dan membangun cita-cita itu diperlukan apa? Modal juga, Pak. Modal. Selain modal, modal ada. Ilmu mungkin. Ilmu, kapabilitas. Iya benar. Cukup di situ, modal dan ilmu cukup. Mungkin menurut saya pengalaman, Pak. Pengalaman. Selain itu apa? Mencari partner. Mencari partner. Selain itu? Mungkin itu saja, Pak. Itu aja. Kerja keras? Iya. Oh. Benar, kerja keras. Inovasi? Iya, benar. Benar. Tapi kan itu baru mimpi. Jadi ya, mulai sekarang mesti ngelakuin apa? Usaha, kerja keras, walaupun bermimpi, kita harus mengejar mimpi itu, Pak. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Iya, Pak. Artinya sama. Yang di slide ini hanya mimpi. Kalau ini hanya mimpi, kalau tadi Indonesia tidak mulai membangun daripada jalan roadmap dari mimpi ini, belum tentu kejadian. Ada contoh yang mirip, yaitu Brazil. Brazil di tahun 90-an itu sama Indonesia, dibilang ini negara yang punya potensi akan menjadi sentra pertumbuhan. Tetapi Brazil tidak melakukan terobosan-terobosan. Tidak investasi ke generasi muda, ya. Tidak investasi di inovasi, tidak investasi di teknologi untuk manufacturing. Akhirnya 30 tahun berikutnya
terjadi penurunan. Sama kita. Kita ini masih tergantung yang namanya sumber daya alam dan market kita yang sangat luar biasa. Sampai-sampai sumber daya alam kita dari zaman dulu sampai zaman sekarang diperebutkan bangsa lain. Ingat VOC. VOC bukan negara, perusahaan yang bawa tentara. Inilah kita harus mulai membuka tadi strategi besar kita, pikiran kita yang sekarang namanya apa? Knowledge based economy. Bahwa pertumbuhan ekonomi itu berdasarkan kepada human capitalnya, pada manusianya yang bisa menciptakan inovasi, yang bisa menciptakan terobosan, sehingga apa? Pertumbuhan ekonomi itu terus terjadi. Ini kita lihat salah satunya. Kita memerlukan yang namanya apa? Skill based economy. Kita memerlukan 17,5 juta tenaga kerja yang melek teknologi. Kita memerlukan pengusaha-pengusaha baru yang ngerti teknologi. Pemerintah juga sesuai dengan arahan Bapak Presiden, sekarang terus menggalakkan yang namanya pembangunan infrastruktur, bukan jalan tol lagi. Jalan tol, airport, pelabuhan harus tetap dibangun. Karena apa? Itu merupakan logistik. Di mana kalau kita lihat juga benchmarking dengan Korea tahun 1960, 50% APBN Korea itu untuk infrastruktur, makanya Korea maju. Tapi kalau kita terjebak hanya membangun infrastruktur tadi, tidak membangun yang namanya digital infrastruktur, ini yang menjadi masalah 2-3 tahun ke depan. Karena itu kita dorong sekarang ya di pemerintahan, di kementerian, termasuk kami BUMN, untuk melakukan tadi pembangunan yang namanya data center, cloud, fiber optik, Wi-Fi masuk desa. Kenapa? Hari ini kita menghadapi first wave yang namanya e-commerce. Tapi the second wave sudah masuk yang namanya health tech, edutech, fintech semua. Infrastruktur itu yang diperlukan. Belum lagi infrastruktur kesehatan. Karena musuhnya nggak kelihatan. Dan sepertinya ini yang namanya pandemi akan berulang-ulang. Dan dalam sejarah kehidupan manusia, pandemi ini benar-benar ada, jadi bukan bohongan. Ada yang namanya Ebola, ada yang namanya dulu polio, masih ada polio sampai sekarang. Is a fact. Dan itu menjadi kenyataan. Musuh yang tidak kelihatan. Lalu kita lihat ini contoh pekerjaan yang akan hilang. Ini banyak pekerjaan yang akan hilang. Karena itu Pak Rektor, saya terima kasih. Saya diundang ke banyak universitas. Ini kesempatan saya juga menyampaikan kekhawatiran saya. Dan saya pernah mengumpulkan 17 rektor waktu itu. Kalau kita di dunia pendidikan dan di dunia usaha dan pemerintah tidak pernah punya roadmap, link and match pekerjaan masa datang, ini sangat bahaya. Tadi saya bilang 17,5 juta yang akan diciptakan itu akan diisi orang lain. Kenapa? Realitanya sudah terjadi hari ini. Kita banyak startup, itu makanya saya tegur keras startup itu. Ketika jadi besar apa? Dia outsource ke India, ke Rusia. Kenapa? Mereka sulit mendapatkan yang namanya tadi di sini. Data scientist. Di Indonesia paling ada 12 orang.
Dan semuanya dibawa ke Singapura. Gajinya lebih besar. Data scientist kita kekurangan. Big data engineers, ya, blockchain developer, digital marketing specialist. Ini job-job yang diperlukan. Ya, kalau di kesehatan itulah biotech, food engineering, medical kita masih kekurangan. Pekerjaan yang hilang banyak nanti. Traditional farming and fishing and forestry akan hilang. Padahal ini apa? Emang kita nggak makan? Rwanda membangun besar-besaran agriculture-nya mereka. 10 tahun lagi kita kalau nggak ngapa-ngapain ketinggalan. Ketika teori agriculture kita hanya membanjiri dengan air. Padahal air bersih makin sulit. Air bersih di kota makin mahal. Coba cek. Adik-adik mahasiswa-mahasiswa tolong cek. Orang di tetangga kita yang dekat-dekat aja nggak punya MCK. Agriculture sudah berubah. Sekarang apa? Menetesi tumbuhan. Yang tadinya tanah kering bisa tumbuh sekarang dengan greenhouse. Saya lihat pesantren di Ciwidey, Al-Ittifaq, bagaimana buah-buah import sekarang dia produksi sendiri. Melon Jepang, apalah semua. Bahkan sudah bekerja sama dengan 35 pesantren. Bisa. Tapi skill-skillnya juga diperlukan, itu yang sebelah kiri. Analytical, problem solving, dan lain-lainnya. Slide berikutnya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Rektor, benar. 10 perusahaan terbesar di Amerika sekarang teknologi base. Ya. Itulah kemarin saya bikin statement. Kita perlu menciptakan orang-orang kaya baru. Bukannya berarti saya menjadi kapitalis. Tapi di negara lain, di Amerika contohnya, orang kayanya bergantian. Coba, lihat di list. Dulu di tahun 80-an salah satu ya grup yang paling saya senengin Walt Disney. Nggak masuk sekarang top 10. Nama Elon Musk dulu nggak ada. Adanya Walton Family yang jual supermarket. Berubah. Kalau di Indonesia, dia lagi. Terus marah. Jangan. Inilah eranya tadi. Ada perubahan. Almarhum bapak saya Haji Muhammad Thohir. Waktu saya SMP. Dia panggil saya. Dek, kamu harus jadi orang kaya. Ini masih SMP, saya mikir bapak saya matre juga ya gitu. Tapi dia langsung bilang. Karena kenapa kalau jadi orang kaya? Kamu punya mimpi, bisa kamu realitaskan. Apa mimpinya? Mau punya klub sepak bola, mau punya restoran. Bisa kamu bikin. Dan mimpi kamu itu akan bertemu dengan mimpi-mimpi lain. Apa? Mimpi yang mau jadi pemain bola. Mimpi yang mau jadi chef. Mimpi yang mau kerja di hospitality. Jadi apa? Persatuan mimpi besar. Ini sama. Kalau kita tidak kaya, ya, dan kita tidak menyadari bahwa negara Indonesia itu kaya,
ya kita akan jadi pemain pinggiran. Dan ini adalah disrupsi terbesar sepanjang sejarah manusia. Yang saya bilangkan, the greatest challenge of humankind. Karena ini 3 kejadian bersamaan. Apa? Disrupsi kesehatan terjadi, di mana kita tidak bisa melakukan social life seperti sebelumnya. Dan saya yakin nggak berubah ya. Karena ini ada perubahan. Kita harus beradaptasi. Disrupsi digital yang luar biasa tadi. Saya udah jabarkan cukup detail tadi yang digital. Kehilangan lapangan pekerjaan, kehilangan jenis usaha. Dan juga disrupsi apa? Supply chains. Rantai pasok. Indonesia diuntungkan. Sawit naik, batu bara naik, ini naik. Ya, tapi juga banyak kebutuhan pokok kita yang kita import akan naik. Daging, gula, pupuk, bahan bakunya sudah naik 3 kali lipat. LPG, bahan bakunya sudah naik 78%. Lihat aja Kazakhstan. Kita surplus pertama kali perdagangan terbesar selama Republik ini berdiri, 34 miliar. Secara perdagangan. Luar biasa, tapi ada yang naik. Itu realitanya. Ya. Kenaikan kelapa sawit. Ya, itu industri kelapa sawit BUMN hanya punya 40%. Ya, intinya kira-kira 60% termasuk 4% BUMN, 56% swasta. 40% itu petani. Hari ini petani dan pengusaha senang. Coba lihat di Sumatera, lagi meledak ekonominya. Tapi ibu-ibu lagi marah kan? Iya, Bu. Mau beli minyak buat gorengan marah, pedagang marah. Nah, itulah equilibrium yang menjadi kenyataan. Karena itu kami BUMN menyadari sejak awal. Makanya kita bertransformasi. Kita bertransformasi, yang terpenting adalah human capital-nya. Dengan akhlaknya. Lalu kita juga bertransformasi apa? Sistemnya. Bahwa ini bisnis proses harus transparan. Kita lakukan itu semua. Baru kita transformasi apa? Bisnis modelnya atau ekosistemnya. Bahwa kita harus punya ekosistem kita sendiri, bukan ekosistem Cina, bukan ekosistem Amerika. Ekosistem Indonesia, roadmap Indonesia. Bukan roadmap negara lain. Dan kami di BUMN menjadi bagian kecil daripada ekosistemnya Indonesia. Contoh yang kita lakukan hari ini. Jangan salah, saya bicara di sini bukan anti asing, bukan anti kemapanan, bukan. Tapi ini balance. Karena kita sadari kenapa. Sepertiga kekuatan ekonomi itu di Indonesia, karena itu apa? Kita menjadi faktor penting membalance ekonomi kita. Dan bahkan BUMN harus bisa mengintervensi ketika ada ketidakseimbangan. Seperti dulu masker. Pertama-tama COVID harga masker 100.000. Kita sapu pasar dengan harga masker 5.000. Tapi itu kan kalau BUMN-nya kuat. Makanya saya benar-benar dorong. Tadinya profit BUMN tahun 2020 hanya 13 triliun, sekarang sudah 61 triliun. Tapi
Ya buat negara, bukan buat saya. Ya, karena kan perusahaan milik negara. Kita harus memberikan keuntungan kita kepada negara. Apalagi negara saat ini memerlukan tambahan pemasukan selain pajak. Dan banyak negara maju di dunia juga pemasukannya itu tidak hanya berdasarkan pajak lagi. Nah, disinilah kita bikin ekosistem. Contoh apa? Sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden, hilirisasi sumber daya alam harus terjadi di Indonesia. Dulu hanya mengambil bahan mentah dikirim ke luar negeri. Dan sampai hari ini Indonesia dibandingkan negara-negara tetangga itu kita masih yang paling besar 50% hanya proses di sini. Negara-negara tetangga sudah 25%-an. Jadi 75% diproses di dalam negaranya, 25% raw material. Di kita masih 50% raw material dikirim. Nah, makanya kita dorong sekarang. Bagaimana gasifikasi batu bara. Ya, sekarang yang namanya batu bara itu ternyata bisa dicairkan, bisa digas. Menjadi apa? DME, menjadi metanol. Teknologinya mahal. Belum tentu visible saat ini, tetapi sampai kapan kita mau import LPG yang sekarang subsidinya sudah mencapai 70 triliun. Nah ini, kita gasifikasi batu bara. Supaya apa? Ada pembukaan lapangan kerjaan tambahan juga, bukan hanya menambang. Nikel, oh ini luar biasa Indonesia. Dulu kalau booming minyak lewat, booming kayu lewat, nah booming nikel jangan lewat. Nikel sekarang harus diproduksi turunannya di sini sampai jadi baterai listrik. Kalau tidak, pembukaan lapangan kerjaan ada di negara lain. Dan balik ke sini lagi apa? Berupa baterai. Kita beli lagi baterai itu. Nah ini yang kita sekarang juga pastikan bahwa apa? Nikel turunannya di sini. Lalu kita bicara yang tadi disampaikan. Startup, digitalization. Kami merubah strateginya sekarang. Telkom lebih kepada B2B, lebih kepada data center, cloud, fiber optik, dan lain-lain. Telkomsel kepada B2C sebagai agregator untuk konten lokal, fintech lokal, health tech lokal, agriculture tech, dan lain-lainnya. Termasuk apa? Mobile games. Semua game sekarang asing. Jadi tidak anti asing. Kalau kita nggak bisa memproduksi, ya kan? Ya nggak boleh salahin siapa-siapa, tapi ekosistemnya harus kita siapkan. Dan dalam mendukung UMKM atau startup naik kelas, kita melakukan dua hal. Ada yang pembiayaan, ada yang investasi. Pembiayaan bisa lewat Himbara, ada BRI kita sudah bikin sekarang. Ya, yang tadinya BRI 40% kepada korporasi besar, dengan direksi komisaris yang baru kita bongkar bahwa sesuai titelnya Bank Rakyat Indonesia harus melayani rakyat, sehingga sekarang 85% kepada UMKM. Toh sudah ada Bank Mandiri yang korporasi. Dan kita dorong BRI membesarkan dirinya bersama PNM dan Penggadaian menjadi sebuah ekosistem besar untuk UMKM. Yang selama ini kalau kita benchmarking lagi, Malaysia, Thailand, pendanaan perbankannya bisa 50% ke UMKM, Indonesia baru 20%. Kenapa? Ya selama ini UMKM petani hanya objek politik, bukan solusi. Nah, karena itu kita targetkan sekarang UMKM harus sampai 30%. Itu pun baru 30%, masih kalah sama negara tetangga. Nah, ini harus didorong terus. Ini pertama kalinya Indonesia punya
bank syariah terbesar dalam sejarah Republik. Pembangunan Bank Syariah Indonesia masuk 10 bank terbesar di Indonesia. Pertama kali. Dengan nilai aset 240 triliun. Cukup? Tidak, kita harus dorong lagi banyak hal lagi. Termasuk tadi ekosistem digital ini. Dan tentu sama. Bukan menara gading. Kita tetap harus apa? Yang tadi, dalam membangun ekosistem itu adalah menaruh segala kepentingan di tengah. Supaya bisa apa? Kolaborasi. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, universitas, pesantren, UMKM, pengusaha, semua harus menjadi satu kesatuan. Dan kita sudah pernah buktikan apa? Ketika penanganan COVID di awal-awal, yang kita dicemoohkan di bangsa lain, coba lihat Google atau cek pemberitaan di luar negeri. Semua bilang Indonesia jelek. Indonesia kolaps. Tapi hari ini, berkat kerjasama semua, tokoh masyarakat, alim ulama, semua yang ada di sini, kita bisa membuktikan kita negara salah satu terbaik di dunia yang penanganan COVID-nya. Dan hari ini ada Omicron, tetap kita harus waspada. Tapi Omicron ini kan hanya sebatas nasal, hidung dan mulut, tidak masuk ke paru-paru. Jadi semacam flu. Pakai masker, booster tetap, tapi tidak perlu panik berlebihan. Nah, kembali di sini. Dalam membangun ekosistem ya kita harus bersama-sama. Tidak bisa sendiri-sendiri. Karena itu kita di BUMN sudah punya kebijakan. Bahwa yang namanya R&D kita balikan ke universitas. Kita hanya mengkomersialisasikan. Ngapain BUMN bikin universitas banyak-banyak? Orang tugasnya korporasi. Sudah ada yang tugasnya punya pendidikan. Cukup di situ? Tidak. Kita juga kerjasama sama mahasiswa-mahasiswa yang ada di luar negeri juga. Ya, kemarin kita tanda tangan untuk melakukan apa? Ini program-program yang zaman saya kuliah nggak ada judulnya nih. Bioinformatika, Smart City, ya, blockchain, AI. Ini kita kerjasama. Kemarin berapa yang ikutan? 2035 mahasiswa di luar negeri sudah membangun ekosistem bersama-sama BUMN untuk melakukan riset itu. Karena mereka kan pada riset di luar negeri. Mereka pada sekolah di luar negeri. Jadi kalau nanti pulang menjadi bagian ekosistem kita. Sama di Indonesia juga kita sudah membuka program magang mahasiswa. 3.200 mahasiswa. Nah ini apa supaya apa? Tadi mahasiswa mulai bisa mempunyai pengalaman pekerjaan. Dan dapat sertifikat. Mengenal dunia yang lain. Ya sejalan dengan programnya Pak Nadiem, Kampus Merdeka. Merdeka Belajar. Kan mendapat itu. Yang bagus. Nah, baru direkrut BUMN. Ya. Karena kenapa? Tadi transformasi di BUMN tidak mungkin kalau tidak ada transformasi human capital-nya. Makanya kita dorong sekarang anak-anak muda bisa berkarir di BUMN. Kita sekarang banyak direksi BUMN yang di bawah 42 tahun umurnya. Dari dalam BUMN dan dari luar BUMN. Di BRI ada Arga, umur 40 tahun udah jadi direktur BRI, direktur daripada jaringan. Vivian, direktur keuangannya BRI, umurnya 43. Kemarin PLN gonjang-ganjing, direkturnya baru umur 45 saya angkat.
Kita tarik Soleh Ayubi dari United Healthcare masuk ke Bio Farma jadi direktur. Umurnya waktu saya tarik 36, sekarang 38. Jadi direktur transformasi and digital. Founder Bukalapak Fajrin saya tarik ke Telkom. Umurnya hari ini 36, waktu saya tarik 34 kalau nggak salah. Jadi direktur, bisa anak muda Indonesia. Asal apa? Diberi kesempatan, didampingi. Itu. Karena kenapa? Kita menyadari kontinuitas daripada perubahan-perubahan terjadi ini harus berkelanjutan. Tidak mungkin tidak berkelanjutan. Toh apa? Allah Subhanahu wa taala sudah mengajarkan kita, ya, memberi kesempatan kita hidup di dunia ini, diberi kapabilitas yang luar biasa. Tapi kan ada batasannya, umur. Nah, karena itu apa? Keberpihakan kepada new leadership di BUMN yang muda-muda kita sangat dorong. Karena percuma transformasi ini, ya, dan saya yakini ketika saya selesai jadi Menteri BUMN paling 70%. Dan kita sudah benchmarking di negara lain, Finlandia, Swedia, China, semua. Perlu 12 sampai 18 tahun. Artinya apa? 30% berikutnya, ya Menteri BUMN yang baru. Nah tapi, kalau yang 70% ini nggak dilanjutkan lagi, jadi 0 lagi. Contoh apa? Kita sudah mendownsize, menurunkan jumlah BUMN yang tadi 108 jadi 41. Cukup? Enggak, mestinya 30. Tapi enggak keburu zaman saya. Jadi masih bisa di merger-merger lagi. Kenapa? Jangan sampai BUMN ini juga tadi menjadi malah ya sebuah gurita bisnis yang mematikan pengusaha lokal, pengusaha daerah, UMKM, karena semua bisnisnya mau diambil. Padahal apa? Tugas tupoksinya sebagai lokomotif pembangunan yang merupakan sepertiga daripada kekuatan ekonomi tetap di korporasi sehingga juga program-program yang pro rakyat bisa dilaksanakan. Jadi saya sangat berharap dengan segala kerendahan hati sinergisitas ini harus kita bangun bersama-sama. Bukan karena siapa dan kenapa. Tapi memang kita harus bersama karena ini pilihan. Kita tidak mau dan kita harus bersepakat. Market Indonesia yang besar adalah untuk pertumbuhan ekonomi bangsa kita. Pembukaan pekerjaan lapangan kita. Kesempatan usaha bangsa kita. Bukan untuk pertumbuhan ekonomi bangsa lain. Sumber daya alam kita yang besar harus dipakai untuk apa? Pertumbuhan ekonomi bangsa kita, bukan bangsa lain. Karena itu, pembangunan ekosistem Indonesia secara bersama-sama adalah solusi kita bersama yang harus dikerjakan bersama-sama. Karena hari ini adalah era kolaboratif. Bukan era berdiri sendiri-sendiri yang malah apa? Menjadi keruntuhan. Karena apa? Ada arogansi ego sektoral. Jadi ayo adik-adik mahasiswa, para pimpinan universitas yang saya hormati, kita sudah waktunya. Kita berintrospeksi diri untuk kebaikan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.